Pemirsa Dewi, sekarang kita ada di Rusunawa di sini dan tepatnya ada di Kapuk Muara ya Pak ya? Betul, Kapuk Muara. Bapak baru saja melakukan peninjauan untuk apa sih Pak? Untuk memastikan bahwa yang menempati unit di Kapuk Muara itu sesuai dengan hak dia. Oke. Satu ya, itu kan bujangan tidak boleh di sini ya. Yang kedua ya, kemudian kan ada iuran, dia nunggak atau tidak ya. Ya, untuk bisa memastikan itu dan segera kalau dia tidak memenuhi persyaratan ya kita persilakan untuk pindah. Yang bujangan itu sudah kita sediakan di rawa bebek. Khusus itu ya? Khusus untuk bujangan ya. Okay. Yang satu kamar itu ada sudah tempat tidurnya bisa untuk berdua sebetulnya ya. Jadi ya segera kita pindah di sana. Saya minta untuk yang di rusun ini ya itu kebijakannya memang harus kalau ayah tidak boleh satu ya tidak boleh semua. Oh iya. Nah, tidak boleh lagi ada saya dengar informasi apapun kemudian diperjualbelikan. Bahkan disewa pun nggak boleh? Disewakan pada orang lain tidak boleh. Itu harus ditempati oleh satu penghuni ya. Ada kakaknya gitu dan itu terdata di Dukcapil satu. Yang kedua, ini adalah kan dipergunakan untuk warga yang kurang mampu. Kalau sudah mampu, punya mobil, punya ya silakan pindah. Ya, berikan kesempatan yang nggak mampu ya untuk bisa masuk ke sini. Jangan misalnya kalau sudah mampu di sini, dia punya kontrakan di mana-mana. Oh iya benar juga ya Pak ya. Makanya saya minta kalau masyarakat minta pemerintah tegas dan lurus, kami juga berharap masyarakat juga tegas dan lurus dan jujur kan gitu ya. Sama-sama jujur kan enak. Tidak memaksakan kehendaknya masing-masing. Kita yang sudah mampu, sudah ada di level yang udah mulai naik tangga, kasihlah kesempatan untuk orang-orang yang masih membutuhkan. Harusnya kan begitu ya. Sehingga kita betul-betul bisa meningkatkan harga derajat masyarakat kita. Betul. Nah ini kayaknya juga yang sering muncul di media itu kan justru Pak Gubernurnya nih ya. Kalau Bapak kayaknya nggak terlalu, emang Bapak memang nggak pengen adanya di belakang layar aja deh, tahu-tahu udah terima jadi aja, terima beres aja Pak Gubernurnya. Atau gimana? Ya enggak juga. Artinya kan bagaimanapun saya harus sadar diri sebagai orang nomor 2 ya, yang tugasnya bantu Pak Gubernur di dalam satu kesatuan ya. Jadi yang di depan Pak Gubernur lah. Ya, kami yang membereskan kalau ada persoalan yang perlu dibereskan ya. Seperti di sini ya misalnya. Tapi mau juga kan Pak jadi orang nomor 1 untuk di Jakarta? Oh itu nanti sana. Itu nanti katanya di sana. Bapak masih akan berkeliling, akan pindah kemana lagi setelah ini Pak? Kita mau ke satu lagi di Muara Baru. Nah pemirsa Dewi, kalau tadi kita udah panas-panasan ya berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya mengikuti kegiatan Bapak. Sekarang saya mau ngadem dulu sebentar gitu dan berkesempatan untuk duduk di mobil dinasnya Wakil Gubernur. Enak ya Pak ya? Alhamdulillah dingin ya. Dingin ya Pak ya? Tadi panasnya luar biasa. Panasnya, Bapak ini tadi juga udah keringetan, udah akhirnya, waduh rambutnya udah gak karu-karuan tadi juga ya Pak ya. Terus sampai berponi dan lain sebagainya. Udah dibenahi dulu di sini dan kayaknya udah jauh lebih enak. Ini kita akan menuju ke tempat baru lagi ya Pak, di Muara Baru. Iya. Itu rusun juga ya Pak? Rusun, ya, jadi sehingga kita nanti bisa bandingin ya. Bandingin dua tempat ini seperti apa. Karena dua rusun ini yang nantinya akan kita jadikan untuk lokasi tempat tinggal saudara-saudara kita yang di eks-pasar ikan kemarin itu. Daerah luar Batang berarti ya? Bukan luar Batang, pasar beda ikan. Lagi ya? Oh ya oke. Nah menyinggung pertanyaan yang sepertinya Bapak masih malu-malu tadi menjawabnya ya Pak ya. Bapak nggak mau jadi DKI 1 sekalian Pak? Bukan persoalan mau tidak mau, ini kan masih cukup panjang. Betul. Cukup panjang, cukup jauh, dan kita tahu betul bahwa di dalam politik itu kan selalu dinamis, ya. Perkembangannya demikian cepat, ya. Nah, daripada seperti itu, lebih baik sekarang ini posisi saya ya fokus saja. Daripada berandai-andai ya? Daripada berandai-andai. Karakternya seperti apa sih Pak yang menurut Bapak itu cocok lah untuk memimpin Jakarta? Siapapun itu, kita tidak menyebutkan nama, tapi karakter sosok pemimpin seperti apa yang cocok untuk warga Jakarta sendiri? Ketegasan, ya, ketegasan itu harus, ya. Tapi harus dibarengi dengan wise, bijak, ya. Tegas, tapi juga bijak, ya.
kemudian menyampaikan sesuatu itu dengan tidak kasar. Tegas itu tidak berarti kasar ya. Kemudian juga merakyat. Merakyat itu artinya ya tidak ragu-ragu, tidak segan bergaul dengan warga masyarakat, berdialog dengan mereka, mendengarkan mereka. Dengan cara seperti itu kita bisa memahami, ya, pemimpin ke depan itu harus bisa memahami apa yang menjadi keluhan, keluh kesah, harapan, keinginan warga. Sambil memberikan pembelajaran bagaimana kita bisa mendidik masyarakat supaya menjadi masyarakat yang baik. Mereka saudara kita semua kok. Kalau sampai ikut saya malam-malam begitu ya, seringkali loh saya sendiri sama supir aja, sama ajudan, ya, jam 12 malam sebenarnya aman-aman aja, fine, tidak ada masalah, ya. Toh mereka juga saudara kita semua. Jadi jangan berlebihan. Justru kalau saya terlalu banyak pengawal ini saya agak tersinggung. Emang siapa aku bilang gitu? Dia khawatirkan, apa yang dikhawatirkan? Saya bilang bahwa saya bisa menjaga diri saya sendiri. Iya juga sih Pak ya, memang ya. Kadang-kadang tergantung bagaimana pola kita untuk berpikir. Ya. Jadi era kepemimpinan sekarang itu berubah betul. Bahwa pemimpin itu bukan bos. Pemimpin dengan rakyat itu harusnya tidak terlampau jauh, harus dekat. Termasuk sama bawahan, sama termasuk jawat ya. Jadi harus dekat. Kemudian pemimpin itu kalau menurut saya sih harusnya juga bisa mandiri. Harusnya ya Pak ya. Ya. Kemudian janganlah bermewah-mewah. Itu tadi butuh contoh lah. Panutan. Memang sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Apa makanan kita, pakaian kita, kendaraan dinas kita, rumah dinas kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Dan terus terang satu yang membuat saya ini agak di Jakarta ini, berbeda dengan berita kan beda ya. Di sini ini kadang-kadang saya juga agak apa ya, bergeten gitu, karena mereka terlampau berlebihan. Contoh misalnya, apa dikira saya nggak bisa membuka pintu sendiri gitu. Semua harus dibukain ya. Kalau misalkan saya membawa barang sendiri yang kecil, kenapa sih harus dibawain? Ya, terlalu diistimewakan sendiri. Ya Pak jadinya ya. Kecuali kalau kami udah nggak mampu, apa saya sudah terlalu tua banget gitu, ya, sehingga bawa ini nggak boleh, bawa ini nggak boleh. Itu jenis penghormatan berarti Pak. Tahu, tapi kalau berlebihan kan ya jangan. Kecuali kalau terlampau berat dia bantu itu yang nggak pantas gitu jadinya ya Pak ya. Dan ini nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Kayaknya udah hampir sampai soalnya. Jadi nanti saya mau keluar dulu dari mobil dinas. Kita mau lihat seperti apa kondisi yang ada di Muara Baru. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Adewit. Masih bersama dengan Pak Jarod.